Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi ke konstruksi jembatan pada gambar kita ini. Kita ambil bentuk yang di tengah ini, yaitu berbentuk segitiga. Menurut para pakar, di atas ini mengalami tekanan atau dorongan, sedangkan kaki yang di bawah sini kiri dan kanan mengalami tegangan atau tarikan. Besar tegangan ini itu dipengaruhi oleh arah beban dan sudut antara tegangan dengan tekanan di atas ini. Sudut di atas ini yaitu 70 derajat, ini disebut dengan sudut dalam segitiga. Sudut yang di pojok kanan di sini 70 derajat juga. Maka berapakah besar sudut di bawah sini di arah beban? Untuk menjawab ini, maka kita harus mempelajari dulu tentang sifat sudut dalam segitiga. Berarti kita mempelajari sudut dalam segitiga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menurunkan rumus atau formula besar sudut segitiga. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut dalam segitiga. Kita awali dulu dengan menurunkan rumus sudut dalam segitiga. Ini segitiga ABC, karena titik sudutnya titik A, B, dan C. Ini adalah sudut B. Sudut B ini berada di dalam segitiga, maka ini adalah salah satu sudut dalam segitiga. Kemudian sudut dalam segitiga B ini kita pindahkan dan kita himpitkan pada sebuah garis lurus seperti pada gambar kita ini. Agar kita ingat, kita beri nama ini adalah sudut B. Berikutnya ini adalah sudut A yang kuning. Sudut kuning ini juga berada di dalam segitiga, maka sudut kuning A ini juga kita sebut sudut dalam segitiga. Kita pindahkan juga, kita tempatkan bersisian dengan sudut B dan juga berimpit pada garis kita di awal tadi, seperti yang kita tunjukkan pada gambar. Untuk mengingat, kita beri nama ini adalah sudut A. Dan terakhir yang merah ini adalah sudut C. Sudut C juga merupakan sudut dalam segitiga karena berada di dalam segitiga ABC. Kemudian kita pindahkan dan kita rangkai pada sudut B dan A seperti ini. Kita putar, kemudian kita turunkan, kita rapatkan posisinya pada kedua sudut A dan B. Ini adalah sudut C. Sampai di sini maka kita lihat bahwa gabungan ketiga sudut dalam segitiga yaitu sudut A gabung dengan sudut C gabung dengan sudut B, kakinya membentuk garis lurus atau membentuk sudut lurus, dan apabila kita ingat sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Dengan demikian maka kita tulis gabungan sudut A, sudut B, dan sudut C atau sudut dalam segitiga membentuk sudut lurus 180 derajat. Maka kita tulis ini berarti bahwa gabungan berarti jumlah sudut A dijumlah dengan sudut B dijumlah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita tulis jumlah besar ketiga sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka inilah sifat yang kita peroleh, yaitu sifat sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Berikutnya kita membahas contoh soal. Nomor 1. Hitunglah besar sudut ketiga untuk masing-masing segitiga berikut. Ini ada sebuah segitiga. Di atas ini kita anggap sudut ketiga karena sudut yang belum diketahui. Kita gunakan sifat sudut dalam segitiga yang telah kita peroleh di atas, yaitu jumlah ketiga sudut suatu segitiga sama dengan 180 derajat. Kita tulis sudut 3 ditambah sudut kedua 70 derajat ditambah sudut pertama 50 derajat sama dengan 180 derajat. Berikutnya kita lanjut, 70 dengan 50 kita dapat 120 derajat. Berikutnya di ruas kiri ini kita upayakan hanya sudut 3, maka positif 120 derajat ini kita upayakan menjadi 0 atau kita coret dengan cara kita kurangi dengan 120 derajat. Karena di ruas kiri kita mengurangi 120 derajat, maka di ruas kanan juga kita mengurangi 120 derajat. Kita lanjut, positif 120 derajat dengan kurang 120 derajat sudah dapat kita coret atau sudah menjadi hilang. Tinggal sudut 3.
sama dengan di ruas kanan 180 derajat dikurang 120 derajat. Sudut 3 dengan mudahnya kita dapat 60 derajat. Dari 180 kurang 120 derajat. Kita lanjut untuk membahas contoh berikutnya. Ini sudut ketiga. Berarti sudut ketiga ditambah sudut pertama ditambah sudut kedua sama dengan 180 derajat. Kita lanjutkan, sudut 3 sama dengan 28 derajat tambah 48 derajat sama dengan 68 derajat. Sama dengan di ruas kanan 180 derajat. Di ruas kiri plus 68 derajat, kita inginkan dia dicoret atau menjadi 0. Berarti kita kurangi saja dengan dirinya, yaitu kurangi dengan 68 derajat. Kemudian kita berlaku adil, di ruas kanan juga kita kurangi dengan 68 derajat. Positif 68 kurang 68 derajat dapat dicoret. Berarti tinggal sudut 3 di ruas kiri. Ruas kanan 180 dari atas sini, kemudian kita kurangi dengan 68 derajat. Sudut 3 berarti sama dengan 112 derajat. Dari 180 dikurangi 68 derajat. Nomor 2. Hitunglah besar sudut S dan sudut M pada masing-masing segitiga berikut. Ini ditanya ini. Sudut S ini yang ditanya. Berarti sudut S ditambah sudut Q ditambah dengan sudut R. Sudut Q berapa derajat? 90 derajat. Ini simbol siku-siku. Sudut R sudah ada 40 derajat. Kita lanjut, sudut S sama dengan 90 tambah 40 130 di ruas kanan 180. Plus 130 derajat kita inginkan dicoret. Berarti kita kurangi dengan dirinya, kurangi dengan 130. Karena di ruas kiri mengurang 130, maka di ruas kanan juga kita mengurang 130. Sekarang kita coret plus 130 dengan kurang 130. Maka di ruas kiri tinggal sudut S sama dengan di ruas kanan 180 dikurang 130. Dari atas ini kita turunkan. Sudut S dengan mudahnya kita dapat sama dengan 50 derajat. Berikutnya, ini gambarnya adalah segitiga sama kaki. Kita ingat kakinya sama, maka sudut di hadapannya juga sama. Sudut di hadapan ML adalah K, sudut di hadapan KM adalah L. Berarti K dan L sama. Kita lanjut, berarti sifat sudut dalam segitiga ketiga sudut segitiga KLM ini berjumlah 180 derajat. Kita buat format sudut M ditambah sudut K ditambah dengan sudut L. Sudut K 75 derajat juga, L 75 derajat. Kita lanjut, sudut M sama dengan 75 tambah 75 150. Ruas kanan sama dengan 180. Di ruas kiri kita inginnya 150 ini kita coret, berarti kita kurangi dengan dirinya, kurangi dengan 150. Karena di ruas kiri mengurang 150, di ruas kanan juga kita harus kurang 150 derajat. Kita coret 150 dengan kurang 150. Tinggal sudut M sama dengan 180 dikurang 150. Berarti sudut M sama dengan 30 derajat. Baik, kita lanjut nomor 3. Kita menghitung variabel X. Ini dia gambarnya. Ketiga sudut segitiga tersebut berjumlah 180 derajat. Ingat sifat yang telah kita peroleh di awal. Berarti ini sudut pertama 5X. Sudut kedua 4X. Sudut ketiga ini berapa derajat kah? 90 derajat. Benar, karena dia siku-siku. 5X dengan 4X adalah suku aljabar yang dapat dijumlah karena variabelnya sama. Berarti kita dapat 9X. Kemudian di ruas kanan 180 derajat. Kita inginnya di ruas kiri positif 90 derajat hilang atau kita coret. Berarti kita kurangi dengan dirinya, kurangi dengan 90. Karena ruas kiri mengurang 90 derajat, ruas kanan juga harus dikurang 90 derajat. Coretlah ruas kiri 90 dengan kurang 90. Sudah dicoret berarti tinggal 9X. Di ruas kanan ya ditulis ulang kembali 180 kurang 90. 9X sama dengan 180 kurang 90, 90 derajat. Target kita X saja.
Berarti X saja sama dengan 90 derajat di ruas kanan sini dibagi dengan koefisien X di sebelah kiri. Koefisien X-nya 9, berarti 9 menjadi pembagi. 90 derajat bagi 9. Itulah nilai X. Kita dapat sama dengan 10 derajat. Lanjut bagian B. Jumlah ketiga sudut tersebut ini 180 derajat. Ini sudut pertama 3X, sudut kedua ini 2X tambah 5, ini sudut ketiga 60 derajat. Kita lihat 3X dengan 2X adalah bentuk aljabar yang dapat kita sederhanakan, yaitu 3X tambah 2X 5X. 5 derajat tambah 60 derajat dapatnya 65 derajat. Kita inginnya 65 derajat ini kita coret, berarti kita kurangi dengan dirinya, kurangi dengan 65 derajat. Di ruas kiri mengurangi 65 derajat, di ruas kanan juga harus mengurangi 65 derajat. 65 derajat dengan kurang 65 derajat kita coret, tinggal 5X. 180 kurang 65 derajat. 5X sama dengan, kita kurangi dulu 180 dengan 65 derajat, kita dapat 115 derajat. X saja target terakhir, berarti bilangannya di kanan sini yaitu 115 derajat dibagi dengan koefisien X. Koefisien X 5. Berarti kita hitung dapatnya 23 derajat. 23 derajat inilah nilai X. Kesimpulan, jumlah ketiga sudut suatu segitiga membentuk sudut lurus atau sama dengan 180 derajat. Atau kita tulis secara umum, sudut pertama ditambah sudut kedua ditambah sudut ketiga sama dengan 180 derajat. Berikutnya kalian latihan soal. Ini soalnya, kalian menghitung sudut yang ketiga. Ini lagi soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nomor 5, hitunglah besar sudut 1, 2, dan sudut 3. Ini, sudut 1 yang di atas ini, sudut 2 yang ini, sudut 3 yang ini. Ini diminta hitung. Petunjuknya begini. Sudut 1 dengan 53 derajat dengan 37 derajat itu berkaitan dengan sudut dalam segitiga. Berarti formatnya seperti ini. Sudut 1 53 derajat tambah berapa derajat sama dengan 180 derajat. Kalian selesaikan sehingga dapat sudut 1. Berikutnya sudut 2 dan sudut 3. Kalian buat garis pembantu, yaitu garis yang sejajar dengan sisi yang di atas ini sehingga membelah sudut ketiga dan sudut 2. Seperti ini gambarnya. Sudut 2 menjadi 2A dan 2B, begitu pula dengan sudut 3, sudut 3A dengan 3B. Berarti 2B dengan 3B siku-siku. Kalian isi di sini. 2A berikutnya. 2A berkaitan dengan sudut dalam berseberangan dengan 37 derajat. Begitu pula dengan sudut 3A yang atas ini, itu berkaitan dengan sudut dalam berseberangan dengan 53 derajat. Silakan kalian tentukan. Setelah dapat sudut 2A dan 2B, begitu pula dengan sudut 3A dan 3B, maka sudah terbuka jalan untuk menghitung besar sudut 2 dan sudut 3. Silakan kalian latihan. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu sudut luar segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.